Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Kuaruh TV. Kali ini saya akan membahas konsep ilmu dalam peradaban Islam. Sebuah kunci untuk memahami salah satu peradaban terbesar dalam sejarah. Pernah nggak sih Anda kepikiran, apa ya satu konsep yang bisa jadi kunci buat ngebuka pemahaman kita tentang seluruh peradaban Islam? Hari ini kita akan menjelajahi konsep itu, ilmu. Nah, untuk mulai, coba kita dengerin kata-kata dari sejarawan Franz Rosenthal. Menurut dia, kalau Anda mau paham peradaban Islam, Anda harus mulai dari satu kata ini, ilmu. Bayangin deh, menurutnya nggak ada konsep lain yang sebegitu fundamentalnya dalam ngebentuk segalanya, mulai dari seni, hukum, sampai kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekedar pengetahuan biasa, ini adalah detak jantung dari peradaban itu sendiri. Oke, jadi kalau ilmu itu sepenting itu, kita harus benar-benar paham dong artinya. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya ilmu itu? Kita bakal lihat kenapa jawaban dari kamus modern aja tuh gak bakal cukup. Kedengarannya simpel ya, tapi coba deh pikirin sebentar. Kamus modern itu seringkali jawabannya muter-muter. Mereka bilang pengetahuan itu informasi. Tapi kan informasi bisa aja salah, bener nggak? Atau disamain sama keahlian, padahal tahu cara kerja mobil itu beda banget sama bisa benerin mobilnya. Jadi definisi ini tuh dangkal banget. Nah, para pemikir muslim di masa lalu tuh sadar kalau definisi-definisi tadi itu cuma di permukaannya aja. Buat mereka, ilmu itu sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang bisa mengubah diri kita. Yuk, kita coba selami makna yang mereka tawarkan. Kita mulai dari Imam Al-Ghazali, yang punya definisi yang sangat personal. Baginya, ilmu itu bukan cuma nerima data dari luar. Ini tuh kayak momen pencerahan dari dalam, di mana pikiran kita secara aktif mengenali hakikat sesuatu, bisa ngebedain mana yang asli dan mana cuma kelihatannya aja. Contohnya, kita tahu bumi itu bulat meskipun mata kita ngelihatnya datar. Nah, itulah ilmu menurut Al-Ghazali. Beda lagi sama filsuf besar Ibnu Sina. Dia ngelihatnya lebih kayak seorang arsitek pikiran. Baginya, ilmu itu adalah momen di mana pikiran kita berhasil ngebangun sebuah gambar atau konsep yang jernih tentang sesuatu. Jadi, pas Anda benar-benar paham apa itu gravitasi, itu artinya Anda udah berhasil nangkep dan ngebentuk esensinya di dalam pikiran Anda. Dan puncaknya, kita lihat sintesis brilian dari Profesor Al-Attas. Poin utamanya adalah ilmu itu soal makna. Dan ini bukan jalan satu arah loh. Makna dari sesuatu itu datang ke jiwa kita. Dan di saat yang sama, jiwa kita juga aktif menjemput makna itu. Pikiran kita bukan wadah pasif, tapi lebih kayak penari yang aktif dalam proses penemuan ini. Setelah nemuin definisi ilmu, para cendekiawan ini nggak berhenti di situ. Mereka ngelakuin sesuatu yang ambisius banget. Mereka bikin peta untuk seluruh realitas buat ngatur setiap cabang pengetahuan. Coba kita lihat gimana mereka ngegambar peta intelektual ini. Ibnu Sina ngebaginya jadi dua cabang besar. Di satu sisi, ada ilmu untuk memahami dunia. Ini namanya ilmu teoritis, tujuannya buat nyari kebenaran. Di sisi lain, ada ilmu untuk bertindak di dunia. Ini ilmu praktis, yang tujuannya buat ngebimbing kita menuju kebaikan dalam hidup. Di dalam ilmu teoritis, Ibnu Sina ngebangun sebuah tingkatan yang keren banget. Fondasinya itu fisika, yang mempelajari dunia fisik yang bisa kita sentuh dan lihat. Satu tingkat di atasnya ada matematika, yang ngurusin bentuk-bentuk abstrak kayak angka dan geometri. Dan di puncaknya ada metafisika, studi tentang realitas tertinggi, Tuhan, wujud dan sebab akibat. Sebuah perjalanan dari yang konkret ke yang paling fundamental. Al-Ghazali nawarin peta yang beda, basisnya dari kewajiban. Ada ilmu yang namanya fardu ain. Ini pengetahuan yang wajib dipelajari setiap individu muslim, kayak dasar-dasar akidah. Terus ada fardu kifayah, ini kewajiban kolektif. Artinya, sebuah komunitas itu wajib punya dokter, insinyur, dan ahli lainnya. Kalau udah ada yang ngisi, kewajiban itu gugur buat yang lain. Jenius banget kan sistemnya, biar masyarakat bisa berfungsi dengan baik. Oke, ini semua kan sejarah ya, menarik banget. Tapi pertanyaannya, apa gunanya ini semua buat kita di abad ke-21? Ternyata, warisan ini tuh relevan banget sama tantangan yang kita hadapi setiap hari. Semangat zaman keemasan Islam itu ketangkep banget di kutipan dari Al-Kindi ini. Mereka tuh nggak takut sama ide-ide dari luar. Justru sebaliknya, mereka aktif nyari ilmu dari Yunani, Persia, dan India. Mereka nggak cuma nelan mentah-mentah. Mereka terjemahin, mereka kritik, mereka saring, dan akhirnya mereka bangun sesuatu yang baru dan lebih hebat di atas fondasi itu. Dan disinilah relevansinya buat kita. Kita ini nggak lagi hidup di gurun informasi. Kita malah tenggelam di lautan informasi. Tantangan kita sekarang bukan nemuin data, tapi milah mana yang benar dan bermakna.
Warisan intelektual ini tuh ibarat kompas dan peta yang kita butuhin banget. Ini ngasih kita kerangka buat navigasi di lautan kebisingan ini, biar kita bisa berlayar ke arah makna, bukan cuma ke ombang-ambing nggak jelas. Jadi, pertanyaannya untuk kita semua adalah, di tengah lautan informasi saat ini, gimana caranya kita bisa menggunakan warisan ini untuk memetakan jalan pemahaman kita sendiri? Sekian pembahasan kali terkait konsep ilmu dalam peradaban Islam. Jangan lupa share and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.